Saudara sekalian, jumpa lagi dengan Hasan Ikun Channel. Setelah beberapa waktu konten-konten saya random ya, berbagai macam kegiatan hanya untuk mengisi supaya tetap bisa melakukan unggahan. Nah, kali ini saya mencoba menganalisa tentang suatu kegiatan yang melibatkan orang banyak. Dalam hal ini saya rasa setiap orang sudah pasti pernah menjadi bagian dari sebuah kegiatan yang melibatkan orang banyak. Yang baru lalu misalkan ada seperti pertunjukan reog, ada juga pertunjukan seni-seni lainnya seperti karawitan, wayang kulit dan lain-lain, termasuk kegiatan-kegiatan yang bersifat seperti pesta pernikahan dan lain-lain. Nah, di situ kan terjadi pertemuan banyak sekali orang untuk bisa menjalankan acara ini secara baik. Sekalipun demikian tetap saja ada yang kurang sempurna. Nah, dalam hal ini saya tidak menganalisa tentang teknik pelaksanaan, tetapi tentang energi. Ya. Kenapa tentang energi ini jarang dibahas dan juga tidak pernah dimusyawarahkan, karena energi ini terkaitkan dengan fisik yang dirasakan masing-masing orang. Contohnya saya ambil salah satu contoh begini. Apabila di suatu tempat, contohnya di desa saya misalkan, ada suatu pesta pernikahan yang notabene-nya seluruh kegiatan itu dihandle oleh semua yang ada. Jadi panitianya itu semua elemen yang ada di sini, baik itu yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, yang remaja, dan semua bahkan anak-anak. Nah, di sini pertemuan energi yang begitu banyak dari kegiatan itu, setelah berjalan biasanya antara 4 sampai 7 hari kegiatan itu berlangsung, maka masing-masing orang ini merasa sangat lelah, capek dan lain sebagainya. Padahal kegiatan di situ itu karena dilakukan oleh orang banyak, maka sebenarnya tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Tidak seperti hari-hari yang sebelumnya, karena di hari-hari sebelumnya dengan berbagai profesi yang ada yang petani, ada yang peternak, ada yang jasa misalkan ya, ada yang jahit, ada yang nyukur, dan juga ada yang tukang. Nah, itu semua memerlukan tenaga besar ya dalam kegiatan sehari-hari. Dan di dalam kegiatan yang kepanitiaan sebuah acara, baik itu pernikahan, sunatan dan lain-lain, itu sebenarnya energi yang kita keluarkan ketika itu tidak terlalu banyak. Tetapi kenapa setelahnya kita itu capeknya melebihi dengan kegiatan kita sehari-hari? Nah, ini kalau analisa saya, karena ini bukan hasil penelitian, ini analisa saya saja. Pertama, karena kegiatan yang kita lakukan di situ ini tidak biasa. Misalkan biasanya saya tukang jahit gitu ya. Ketika di situ maka saya berperan bisa saja sebagai pramusaji, bisa saja sebagai penerima tamu dan lain-lain. Nah, kegiatan yang tidak biasa ini secara psikologis ada kontradiktif. Pikiran saya, tenaga saya itu melakukan kegiatan yang tidak sama seperti biasa, sehingga terjadi siklus mungkin penolakan, bahasa saya. Silakan diterjemahkan sendiri apa itu. Jadi sesuatu yang tidak biasa. Belum lagi contohnya misalkan kalau kita aktivitas sendiri itu kan biasanya ada yang jam 8 sudah sarapan, ada yang jam 7 mereka sudah sarapan. Dan kalau kegiatan bersama kan tentu saja tidak bisa menyetarakan dengan orang per orang, menyamaratakan.
Ya, misalkan sarapannya jam 9, sehingga yang sarapan jam 7 maka di situ sudah agak lapar. Yang biasa jam 10 dia belum waktunya makan, sehingga terjadi penolakan di dalam tubuh. Nah, itu juga berkontribusi terhadap ketidaknyamanan tubuh. Nah, selanjutnya yang menurut saya sangat berperan besar ketika kita berkumpul dengan orang banyak di suatu kegiatan. Itu umumnya kebanyakan orang itu kan melihat sisi negatif dari setiap kejadian. Contoh, ini kurangnya ini kurangnya ini kurangnya ini kurangnya ini kurangnya ini. Nah, masing-masing personel, masing-masing orang yang ada di situ fokus melihat kekurangan, sehingga energi yang berputar di ruang lingkup situ semuanya adalah kekurangan. Nah, yang terjadi apa? Pergumulan energi yang begitu besar, orang kadang-kadang jumlahnya sampai ratusan, dan banyak energi tentang kekurangan. Maka di situ yang terjadi adalah siklus negatif. Ya, pertukaran energi yang negatif berkumpul. Seandainya energi itu bisa berbentuk seperti asap, mungkin ya, itu akan sangat pekat, sangat buruk, sangat tercemar. Cuma karena energi ini tidak tampak, ya, wujud dari perputaran energi yang ada di suatu tempat itu tidak kelihatan, maka nggak kelihatan. Hanya efeknya saja yang kelihatan. Efeknya apa? Kita habis, namanya kalau di sini rewang ya, atau membantu sebuah kegiatan, itu capek, lelah, kadang ada yang pusing, ada yang mual, ada yang juga nggak doyan makan, ada yang juga sulit tidur, bahkan ada yang sampai flu ya, greges, batuk, dan lain-lain. Nah, ini menurut analisa saya, karena tadi setidaknya yang paling dominan adalah perputaran energi yang negatif, sehingga menimbulkan sikap seperti itu atau kejadian seperti itu. Nah, pertanyaannya, ketika siklus negatif yang dikeluarkan oleh orang banyak dan itu ternyata menimbulkan kelelahan secara keseluruhan bagi semua yang terlibat, apakah ini bisa diperbaiki? Jawabannya tergantung mau atau tidak. Kalau menurut keyakinan saya, ketika kita mau memperbaiki siklus energi yang negatif itu dan sama-sama mau memperbaikinya, maka di setiap kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak, insya Allah capeknya, lelahnya, jenuhnya tidak akan sedahsyat itu. Tapi harus dengan kemauan yang kuat. Nah, bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan? Yaitu masing-masing pribadi harus menyadari ketika memang kita berkumpul dalam suatu ruang lingkup untuk mensukseskan suatu kegiatan, ini jangan cenderung mencari kekurangannya. Karena kebiasaan kita kan mencari kekurangannya, dan itu kekurangan orang lain. Kalau kekurangan kita namanya introspeksi. Kalau itu mencari kekurangan dan berpendapat tentang kekurangan orang lain. Nah, kalau semua orang yang terlibat di situ dan rata-rata mencari kekurangan orang lain, maka yang terjadi energi negatif yang menimbulkan kelelahan, kecapean, bahkan sampai sakit. Nah, maka di sini langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah masing-masing pribadi menyadari bahwa ternyata pikiran negatif saya itu akan mempengaruhi pikiran negatif orang lain. Pikiran negatif orang lain berkumpul yang jumlahnya sampai ratusan, itu akan mempengaruhi pikiran negatif yang ada di situ, dan alam akan menangkap itu. Sehingga siklus yang ada di situ, kumpulan orang banyak yang berpikir negatif, itu menimbulkan efek-efek seperti tadi.
Ya, kembali ke pertanyaan apakah itu bisa? Yakin bisa. Yang penting masing-masing pribadi punya niat yang kuat untuk tidak berpikir negatif dalam setiap kejadian. Karena hidup ini sebenarnya biasa saja. Artinya biasa itu misalkan di situ ada nasi kurang matang itu biasa aja, nggak masalah. Ayam makan beras mentah juga nggak sakit gitu. Atau kopi airnya agak dingin terus rasanya kurang nikmat, ya nggak masalah juga. Itu orang-orang yang dagang di kereta-kereta itu dia menggunakan air termos dan tetap kopi juga, tetap menyegarkan juga, gitu kan? Atau fasilitas lainnya kurang, misalkan harusnya jam 8 sudah sarapan dan ini setengah 9 nggak sarapan, baru sarapan misalnya. Itu juga nggak apa-apa. Manusia itu sudah diukur, kita puasa sekitar 14 jam kalau di Indonesia itu nggak sakit juga. Kalaupun hanya telat setengah jam masa sarapan, saya kira nggak sakit. Jadi jangan berpikir negatif tentang itu. Atau kalau ada layanan lain, misalkan rokoknya kok nggak dikeluarin, jajannya nggak dikeluarin, kita nggak ngerokok juga malah lebih baik, lebih sehat menurut pengamatan dokter kan begitu ya. Jadi nggak merokok itu nggak apa-apa, nggak makan jajan itu nggak apa-apa. Nah, ketika kita sudah nggak apa-apa dengan hal-hal yang kita rasa negatif tadi, dan semua berpikir begitu, maka siklus yang ada di situ adalah siklus positif. Siklus positif. Dan dengan kita memiliki energi positif secara kolektif di sebuah ruang lingkup, pasti nanti dampaknya juga positif. Jadi caranya masing-masing orang melihat positifnya dari setiap kejadian. Gitu. Nah, yang jadi persoalan apakah orang-orang ini bisa? Saya jawab, apakah orang-orang juga ingin bisa? Apakah masing-masing pribadi ini bisa berpikir positif? Nah, saya kembalikan, apakah masing-masing pribadi itu ingin berpikir positif? Ketika Anda ingin, pasti bisa. Yang jadi pertanyaan, Anda memang tidak menginginkan cara berpikir yang positif, gitu. Karena apa? Berpikir positif itu kan mengikuti aturan dari Yang Maha Kuasa. Nah, ketika kita berpikir dengan cara yang positif, maka apapun akan kelihatan positifnya. Begitupun sebaliknya, apabila kita punya sikap yang negatif, apapun, mau panas, mau hujan, mau angin, mau kabut, semua jelek. Tapi bagi orang yang berpikir positif, semua itu baik. Panas akan memberikan energi ke alam semesta untuk tumbuhan berfotosintesis, ya kan? Kita juga nggak terlalu kedinginan sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Atau kita ambil contoh hujan. Hujan itu bagus. Kita bayangin kalau nggak ada hujan, bagaimana kehidupan akan berjalan. Air itu sangat vital, bahkan di dunia ini 80% isinya air. Dalam tubuh kita juga 80%-nya air. Terus apalagi angin. Angin juga seperti itu. Angin sangat bermanfaat untuk kehidupan. Jadi kesimpulannya, ketika masing-masing pribadi bersikap positif terhadap segala hal, maka akan tercipta positif juga. Nah, sebagai contoh ini saja, saya menyampaikan tentang energi positif. Ketika Anda menilai apa yang saya sampaikan ini dengan niat saja, niat yang jelek atau niat negatif, Anda akan melihat apa yang saya sampaikan ini semuanya jelek, semuanya negatif, semuanya tidak ada maknanya, semuanya terlihat seperti sok pinter, sok menggurui, sok jago, sok ngatur, sok dan lain sebagainya. Ini ketika Anda menyikapi ini dengan sikap yang negatif. Tetapi ketika Anda berpikir tentang positif, apa yang saya sampaikan tentang analisa energi perkumpulan orang banyak, mungkin Anda akan menemukan juga nilai-nilai dari apa yang saya sampaikan. Dan itu awal dari kebiasaan Anda untuk melihat sesuatu yang positif. Ya, jadi kesimpulannya, gelas yang ada isinya tidak bisa diisi kembali.
cara mengisi kembali, kosongkan gelas itu supaya bisa diisi yang baru. Kalau Anda merasa isi yang lama ini sudah usang, sudah waktunya diganti, atau sudah nggak steril, atau sudah nggak sehat, buang, isi dengan yang baru yang lebih baik gitu. Tapi kalau yang dulu sudah bagus, tinggal mana yang disaring, yang nggak bagus yang mana, yang belum update yang mana, yang belum terbaru yang mana, yang belum sesuai dengan zamannya yang mana, kurangi sehingga bisa diisi dengan sesuatu yang baru. Jadi di sini kesimpulannya saya kasih contoh di situ. Sekalipun saya membicarakan sesuatu hal yang positif, ketika Anda memiliki pemikiran yang negatif, Anda tidak akan menerima sesuatu yang positif tadi. Maka kesimpulannya apa? Sebenarnya ketika kita semua, masing-masing orang dalam sebuah perkumpulan itu bisa berpikir positif, nanti kebiasaan berpikir positif itu akan bisa kita kembangkan. Kalau biasanya hanya di ruang lingkup ketika ada hajatan atau kegiatan apa yang mengumpulkan orang banyak, bisa kita tarik ke sebuah lingkungan yang lebih luas, mungkin setingkat RT atau setingkat RW, setingkat dukuhan, setingkat kelurahan dan seterusnya, sampai akhirnya setingkat negara dan dunia. Nah, dan apa yang kita peroleh ketika sikap positif ini sudah bisa kita kembangkan, maka semakin luas sikap positif ini kita jalankan, itu juga akan berdampak kepada sesuatu yang positif di dalam kehidupan ini. Ketika dalam kehidupan orang tidak cenderung mencari kekurangan orang lain, tetapi cenderung introspeksi diri dan cenderung ingin bermanfaat, bukan ingin mengganggu orang lain, ingin memberi sesuatu terbaik, dan ingin menjadi pribadi yang bisa berkembang secara utuh, insya Allah kehidupan ini akan lebih baik. Apakah manusia bisa dibuat sama pendapatnya? Tentu saja tidak. Apakah orang punya kemampuan yang sama? Tentu saja tidak. Tetapi setiap pribadi ketika dia berpikir positif, mau belajar, terbuka dengan hal-hal baru, tidak berpikir ortodok, dan mau menerima saran pesan, insya Allah setiap pribadi akan menjadi pribadi dengan versi terbaik dari diri kita. Itu yang kita harapkan, karena ketika kita masih punya sifat-sifat yang negatif, itu akan membuat kemampuan kita tidak bisa muncul secara optimal dan maksimal, sehingga diri kita yang mestinya bisa bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk saudara, untuk lingkungan, dan puncaknya untuk agama, bangsa, dan negara serta alam semesta, ini menjadi sangat terbatas. Jadi di sini mohon maaf kalau terkesan saya seperti menggurui, tetapi ketika Anda melihat ini dari sisi yang positif, insya Allah tidak merasa tergurui. Ya anggaplah kalau memang ini tidak dianggap sebuah sesuatu yang tidak ada maknanya, ya silakan saja. Tetapi bagi yang melihat ini dari sudut pandang yang lebih dalam, karena ini yang saya sampaikan bukan hanya logika ya. Ketika Anda menilai ini bukan hanya logika, tetapi dengan hati, dengan jiwa, dengan sikap spiritual yang lebih tinggi, insya Allah bisa memahami hal ini dan sedikit banyak bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih dan sampai jumpa.